Halo semuanya, selamat malam. Hai. Hari ini kita kembali akan membahas mengenai relationship series nih. Wah, yaitu tentang hubungan. Menarik banget ya pastinya kalau tentang hubungan gitu. Nah, seperti di sini udah dilihat ada narasumbernya, yaitu Jessica dan Budi. Mmm, Nah, tema apa sih yang mau kita bahas hari ini gitu ya, yaitu tentang bahasa kasih atau love language yang mungkin banyak orang kalian juga mungkin udah tahu nih, udah sering denger lah gitu, apa sih love language, seperti apa. Nah, tapi kita mau lebih bahas lebih dalam lagi sama mereka, yaitu dari sudut pandang, mereka yang masih pacaran atau masih dating gitu ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi coba kita sebelum itu kita mau denger dulu perkenalan diri dari masing-masing mereka ya. Boleh silahkan? oke, halo semua, selamat malam yang menyimak video ini. Kenalkan nama saya Budi. Sehari-hari saya, mengajar gitu ya sebagai dosen di psikologi BINUS dan juga berprofesi sebagai psikolog pendidikan, seperti itu ya. Itu aja, terima kasih. Oke. Oke. Nah, saya Jessica yang sehari-hari bekerja sebagai psikolog anak. Wah, psikolog ya, oke. Jadi sebenarnya sama-sama psikolog, tapi Budi juga dosen nih. Nah, sekarang kalau kita mau tanya nih, tentang bahasa kasih, awalnya nih taunya dari mana nih kalian nih? Oke, awal pertama tahu bahasa kasih kalau saya pribadi itu dari kuliah gitu ya, kebetulan di Mmm, psikologi, sempat diajarkan oleh dosen juga gitu ya, dan merasa tertarik gitu, kok ini kayaknya menarik ya pembahasannya gitu. mmm, Kemudian juga Jessica pernah bercerita juga ke saya ya, dia tahu itu dari website, kemudian mmm. dari buku-buku gitu ya. Kebetulan memang itu kan dari tokoh Gary Iya, Chapman ya, itu dari Gary bagus banget Chapman, gitu sehingga betul. membuat kita semakin menarik sih mau tahu lebih jauh mengenai materi ini kayak gitu. Nah, kemudian dari situ berarti akhirnya kalian mencari tahu gaya, bahasa kasih masing-masing dong ya pasti ya? Ya, Nah, terus, betul. eee, apa nih bahasa kasih kalian nih sekalian coba boleh diceritain gitu? Oke. Nah, kalau aku bahasa kasihku adalah quality time, Ciyohana, gitu. Nah, sehingga Oke, ketika quality. ya jadi aku merasa, disayang, maksudnya merasa dikasihi itu memang ketika seseorang itu memberikan waktu. Nah, waktunya seperti apa sih? Ini, bukan seperti apa ya, bukan dependen ya, dalam arti kita jadinya Mhm, negging waktu pasangan gitu, tapi bagaimana, iya, pasangan dan kita juga sama-sama belajar untuk memberikan waktu yang terbaik, bukan waktu yang iya, sisa. Gitu. Nah, jadinya, eee apa ya, dengan memberikan waktu, kan ada yang memang, kan ada 5 word untuk bahasa kasih, ada word of iya, affirmation, quality oke. time, terus touch, terus, 2 lagi act of service, yang Act of terakhir service dan Give, hadiah, oh ya, gift, dan receiving gift. gift, ya, menerima Yes, hadiah. betul, hmm, gitu. Jadi memang kalau dari aku oke. secara pribadi, dari segi quality time sih, Ciyohana. Oh, wah, oke. Jadi memang quality time bagaimana, kamu akan melihat ketika pasangan kamu ya, Budi di sini memberikan waktu aja itu buat kamu itu udah sangat menjadi sesuatu yang penting gitu ya? Yes, betul, Oke. Nah, kalau dari Budi gimana nih? Apakah sama atau Oke, kalau berbeda nih? aku berbeda gitu ya, kalau dari hasil tesnya Wah, menarik ada beda. dua dua bahasa kasih yang sebenarnya punya proporsi yang cukup dekat, yang paling Wah, dominan itu adalah words words of affirmation. Jadi saya tuh sangat oh, suka sekali kalau diberikan afirmasi secara kata-kata ya, melalui oke. pujian misalnya, "Oh, Mhm, mhm. hasil pekerjaanmu hebat ya, oh kamu, kelihatannya nice hari ini," dan seterusnya. Itu buat saya tuh, sesuatu banget kalau anak sekarang bilang. Kemudian ada bahasa kasih lain yang secara nilai itu Eee, nggak terlalu berbeda jauh gitu ya, itu adalah act of service gitu ya. Di sisi lain juga saya merasa Oh, bahwa bahasa kasih mendapatkan, eee eee, perlakuan gitu ya, terus ya. merasa dilayani dan seterusnya, itu menjadi Mhm. sesuatu yang, mengisi gitu ya, mengisi ruang bahasa kasih saya gitu. Jadi kalau dari tes tuh sebenarnya perbandingannya afirmasi itu 29%, kemudian act Mhm. of service saya itu 26%. Jadi Wah, memang beda itu dikit tidak terlalu doang ya? berbeda jauh, gitu. Iya, Wah, itu 2 bahasa dan kasih yang paling dominan yang menggambarkan diri saya, kayak gitu. wah, berarti ada 2 yang cukup dominan ya, dan itu pasti akan Ya, sejalan dan tetap akan dipakai nih ya. Nah, Betul. terus betul. kan, masing-masing udah tahu nih berarti ya bahasa kasihnya nih. Nah, kalau, menurut kalian kira-kira sejauh mana sih itu bahasa
kasih itu penting gitu dalam membangun hubungan kalian gitu? Khususnya dalam hubungan pacaran nih. Hmm. Oke, kalau dari saya gini, saya punya ilustrasi singkat ya, sama kayak kita belajar vokal. Kenapa vokal itu perlu ada yang namanya teknik gitu ya, kita tahu sendiri teknik vokal. Mungkin semua orang bisa nyanyi, tetapi tidak semua orang bisa menguasai tekniknya dengan baik. Nah, itu Iya. sebabnya sama dengan bahasa kasih. Mungkin orang bisa memberikan bahasa kasih dengan banyak hal gitu ya, dengan dikasih Iya. hadiah dan seterusnya, tetapi pernah nggak teman-teman juga merasakan kok ini responnya biasa aja ya, misalnya kayak seperti kami yang sedang menjalin hubungan romantis, terus Anda mikir kok kayaknya pasangan gue biasa aja ya, padahal wah gila jamnya ini mahal banget gitu ya, bermerek Iya. pula, tapi oh ya udah gitu kan, cuman ditaruh doang. Responnya biasa aja, Mungkin ya. apa ya mungkin yang bisa dikoreksi dengan, oh ternyata setelah didalami bahasa kasihnya tuh tidak hanya sekadar memberikan hadiah gitu, Iya. tetapi misalnya words of affirmation gitu ya. Jadi dengan kita tahu, otomatis kita juga bisa memberikan dengan lebih tepat gitu ya. Sama dengan tadi penggambaran vokal tadi gitu ya. Mungkin orang semua bisa aja nyanyi dengan standar gitu, tapi ketika dia tahu kuncinya, dia tahu tekniknya, maka dia bisa berjanji dengan lebih baik. Nah, itu sama dengan bahasa kasih. Itu sih yang menurut saya paling penting untuk kita bisa pelajari lebih jauh, sehingga dengan bahasa kasih yang bisa kita kenal dengan baik, ya kita bisa mengurangi potensi konflik. Di satu sisi kita juga bisa lebih Hmm. mengenal pasangan kita, dan Ya. kita juga tentunya bisa mengenal diri kita sendiri. Itu yang paling penting sih. Kita kenal diri kita, dan kita kenal dengan pasangan kita, akhirnya berimbas kepada hubungan romantis yang lebih baik gitu. Lebih baik. Wah, oke, oke. Nah, kalau dari Jessica gimana nih? Ya kalau dari aku sendiri memang sama sih, supaya kan karena terkadang kan kita itu memberikan sesuatu ke pasangan dalam bentuk apapun, tujuannya adalah ingin menyenangkan si pasangan tersebut gitu. Nah tapi, Ya. tapi betul seperti yang tadi Ko Budi bilang, seringkali bukannya salah tapi tidak tepat sasaran Tidak gitu. Nah tepat sasaran. betul. Sehingga ketika kenapa penting kita tahu bahasa kasih, supaya ketika kita memberikan sesuatu ke pasangan, memang itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasangan gitu. Jadi bukan kita memberikan sesuatu menurut, apa yang baik buat kita gitu. Misalnya, oh aku nih sukanya quality time gitu kan, artinya berarti aku ngasih deh waktu aku sepenuhnya buat Ko Budi. Nah padahal, hal yang esensial atau hal yang lebih, mendasar yang buat Ko Budi happy adalah ketika aku Ya. puji atau ketika aku, Ya. memberikan dia sesuatu dan lain Ya, sebagainya melakukan gitu. sesuatu. Jadi Mhm. betul. Jadi supaya lebih tepat sasaran sih gitu, dan memang itu menjadikan kita juga jadi pola komunikasi kita juga jadi lebih Lebih baik baik. gitu, dan kita tahu kalau kita mau memberikan hadiah tuh ternyata nggak perlu yang mahal loh, ternyata nggak perlu yang, mewah, ternyata nggak perlu yang selalu dipikirkan, tapi memang sesuatu yang tulus dan memang sesuatu yang dia butuhkan gitu aja sih. Gitu. Dan pas lagi ya dua-duanya nih nggak give ya. Jadi ada enaknya juga nih berarti kalau salah satu ada yang give, wah yang satu berat juga nih. Wah harus kasihnya yang Iya. mahal atau apa, tapi ternyata enggak. Di sini sama-sama lebih bisa tentang lebih dari hati kayaknya ya kalau dari apa namanya, quality time dan juga Mhm. word ataupun act of service ya. Jadi Iya gimana betul. dan nah berarti kalau misalnya dari situ, sebelum kalian tahu sama sesudah kalian tahu, pastinya, udah lebih baik dong ya setelah kalian Mhm. tahu tentang bahasa kasih masing-masing gitu ya? Nah Mhm. kira-kira, eee, bisa ceritain nggak kalau sebelum kalian tahu tuh, tadinya seperti apa? Dan setelah tahu, seperti apa efek yang lebih baik dengan kalian tahu ini gitu? Mmm. Hmm. Oke, kalau kalau aku coba ya pakai pakai contoh konkret. Waktu itu kami Mhm. pernah, Boleh merayakan contoh terus lebih bagus. anniversary gitu ya, Oh anniversary ya. terus saya memberikan satu gift gitu ya. Nah kemudian saya mulai melihat kok kayaknya, gift-nya memang diterima dengan baik, itu dipakai, tetapi memang frekuensinya tidak terlalu sering, gitu ya. Nah itu Oh mulai oke. melihat, "Oh kenapa ya?" Gitu, terus mulai bertanya kan, mulai bertanya dalam hati, tapi mulai juga menanyakan ke pasangan, ke Jessica gitu ya, kepengen dong ngeliat kamu pakai yang gift yang dikasih," gitu. "Oh ya, oke," gitu. Nah, cuman memang pada kenyataannya juga melihat ternyata tidak terlalu sering, padahal ekspektasi dari saya sendiri adalah kepengennya sering dipakai gitu. Nah, ternyata ketika mulai mempelajari lebih jauh bahasa kasih, oh oke ternyata, eee, receiving gift-nya tuh memang tidak terlalu dominan. Itu sebabnya saya melihat, oh Iya. iya oke, menjadi satu satu kewajaran, bagi saya pribadi untuk melihat berarti situasinya seperti ini nih, gitu. Jadi before after-nya memang sangat terlihat sih, akhirnya ketika dalam menyusun kayak,
quality time gitu ya. Artinya ketika saya menyusun agenda harian juga saya perlu melihat juga nih, ada investasi yang saya sisipkan secara waktu untuk bisa memberikan perhatian juga ke Jessica gitu. Oh, Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kan ya udah gitu ya, maunya aktivitas aku iya. aja, masih Hmm. akunya yang semakin besar, tetapi kan ngelihat nih, oh, oke dengan pasangan seperti ini berarti kita perlu meluangkan waktu khusus supaya Waktu. bisa berkomunikasi, menanya kabar dan Ah, seterusnya gitu. Akhirnya makin makin baik sih ya, makin tahu untuk bagaimana mengambil keputusan dan bersikap gitu. wah, contohnya sangat-sangat jelas banget tuh ya. Kalau dari Jessica gimana nih? Iya, kalau dari aku sih, kebetulan karena memang Kobudi itu word of affirmation sama Hmm, act of service, memang, aku kan orangnya cuek ya, Ciyohana. Maksudnya memang iya. ya kayak contoh kalau dia ke rumah aku gitu ya, konkretnya, ya menurutku ya udahlah, udah terbiasa, udah sering, jadi ya ambil minumnya sendiri aja gitu. Atau misalnya hal yang paling Oh, simpel, saat makan oke. malam bersama dengan keluarga, ya ambil aja piring sendiri gitu kan, lauk dan lain sebagainya. Karena buat aku Oh, iya nggak, iya iya. ya lakukan aja gitu kan, karena ya Iya iya udah iya gede iya. mandiri gitu kan. Nah, tapi ternyata hal-hal Heeh kecil heeh. yang kayak Itu simpel penting heeh, banget. betul Act of betul, service ternyata soalnya. iya, Iya. betul. Jadi ternyata hal-hal yang simpel seperti itu penting banget gitu. Nah, awal-awal kan Mhm mhm. aku pikir cuek aja kan ya, Ciyohana, tapi Iya. semakin kita, ngobrol, terus kita diskusi iMessage, terus, selain itu juga yang kita tes, 5 bahasa kasih, akhirnya kita tahu. Nah, sehingga saat dia makan aja sekalipun dia ngambil makan sendiri gitu, terus tiba-tiba dia keselak nih. Nah, aku kan cuek aja ya, maksudnya, "Oh, ya udah lagi makan," gitu kan. Terus Iya 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 sekarang iya. terbiasa mulai, peka lah ya, maksudnya apa, intensitas kepekaan aku jadi mulai ditingkatkan sehingga ya kalau dia itu, oh aku tahu aku harus ambilin dia minum dan, apa yang aku lakukan sederhana, Mmm, yang menurutku sebenarnya sederhana sekali ya, ternyata itu penting buat iya. pasanganku. Nah itu sih, dan itu menjadikan hubungan, apa ya, hubungan relasi kami juga semakin baik karena kita tahu nih, Iya, baik. apa yang harus kita lakukan untuk, membuat pasangan kita tuh lebih happy dan lain sebagainya gitu. Wah, oke oke. Berarti kalau misalnya aku coba tarik, summary Mhm ya dari mhm yang mhm. kalian bilang, berarti dengan bahasa kasih dengan tahu bahasa kasih yang pertama tuh jadi lebih tahu tentang diri sendiri juga ya berarti pertama, Betul oh, betul. kita tuh seperti apa sih Betul. orangnya. Nah kemudian abis itu akhirnya mencoba melihat, pasangan kita tuh, bahasa kasihnya apa ya gitu ya. Dan yang tadinya mungkin kita nggak tahu kan, Hmm, kita kira kita mencoba, menerapkan yang bahasa kasih kita, padahal ternyata berbeda Setuju, gitu ya. betul. Nah, kemudian ya, setelah kita akhirnya mencoba dan ternyata, oh, akhirnya tepat sasaran gitu yang tadi katanya Mmm, Budi ya, kayak mhm ibarat mhm. ini nggak lagi tadinya susah payah seperti apa, ternyata simpel doang, even cuman ngambilin minum, itu juga udah ya, membuat Budi merasa dihargain gitu. Yes, Bukan betul, nggak perlu merasa beliin dihargai, apa iya. mahal atau apa, Betul. iya karena dia memang act of service seperti itu ataupun pujian atau apa. Dan akhirnya sebenarnya hal ini juga berarti akan mengurangi konflik ya dalam hubungan gitu. ya, Mhm. betul. Yang mungkin juga akhirnya ini ada hubungannya karena kalian masih belum menikah, itu kan Mhm. ketemunya itu kan pasti lebih jarang dibandingin mungkin aku yang nanti, di next-nya kita akan bahas dalam, Yes. versi yang udah nikah Mhm, gitu ya. Nah, ya, jadi konflik itu bisa banyak gara-gara hal gitu doang gitu ya. Jadi memang dengan akhirnya kalian tahu bagaimana menempatkan diri, saling itu bisa ngurangin konflik ya? Seperti itu ya? ya, Oke. betul.